إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون rahimani rahimakumullah. Di siang hari ini hendaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk Islam dan iman masih tetap di dada kita sampai hari ini. Bersyukur untuk yang lain, yakni saudara-saudara kita di luar negeri sana, wabil khusus di Palestina. Alhamdulillah telah tercapai kesepakatan gencatan senjata pada pukul 2 dini hari tadi malam waktu setempat. Alhamdulillah berkat doa kita semua kaum muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat, insyaallah salah satu di antara kita atau lebih bahkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih doanya saat melakukan ibadah saum Syawal, saum Ramadan, diikuti dengan saum Syawal, yaitu peningkatan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui kapan doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini, saudaraku sekalian, saudara-saudara kita ditinggalkan oleh beberapa permasalahan di Palestina, beberapa permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan kesehatan, menderita yang luar biasa. Karena itu saudaraku sekalian, di ruangan masjid yang mulia ini, ya Allah, tambahkan rezeki pada kami, ya Allah, pada jamaah al-muhajirin, ya Allah, agar kita bisa bersedekah yang terbaik untuk mereka. Mereka adalah saudara-saudara kita. Di samping itu, walaupun di Israel, walaupun di Palestina, di Israel itu juga terdapat orang-orang yang tidak baik, terdapat juga orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Karena itu, sebagai seorang muslim, pada hari ini kita menyaksikan, jangan menutup mata, jangan menutup kesempatan kita untuk berbuat baik kepada Allah, untuk Allah, karena Allah. Berikan sedekah yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Saudaraku sekalian rahimani rahimakumullah, dinamakan
Yahudi atau Bani Israel. Itu karena anak keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari istri Sarah. Sedangkan dari istri Hajar, yaitu memiliki putra bernama Ismail. Saudaraku sekalian, Yakub memiliki 4 istri. Salah satu istrinya yang bernama Lia itu memiliki anak, dan anak ketiga diberi nama Yahuzza. Itulah sampai hari ini kenapa Yahudi identik dengan nama Yahuzza. Allahu a'lam bishawab. Ada juga Yakub memiliki anak dari istrinya yang lain, yaitu berketurunan Yusuf. Yusuf ternyata subhanallah, Allah berikan karunia kedudukan dan posisi yang terhormat di Mesir sebagai bendahara kerajaan di Mesir. Yusuf beserta keluarganya pindah seluruhnya dari Palestina ke Mesir, sehingga sampai hari ini tidak ada keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, peperangan demi peperangan sudah dirayakan semalam oleh bangsa Palestina, saudara kita. Pasukan Israel mundur dari Al-Quds. Al-Quds itu suatu kawasan, nama satu kawasan di mana Masjid Al-Aqsa ada di situ. Karena itu Rasulullah SAW berpesan pada kita, la tushaddu fir rihal illa thalathatu masajid. Dilarang kita berkunjung untuk ibadah kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, yang saat ini alhamdulillah Allah masih lindungi. Konon berdasarkan literatur dahulu, kiblat umat Islam itu adalah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah pindahkan ke Masjidil Haram. Allah pindahkan ke Masjidil Haram. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi hari ini. Allah Maha tahu apa yang kejadian berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun yang akan datang. Hari ini kita menyaksikan masih tegaknya Masjid Al-Aqsa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, banyak saudara-saudara kita yang diuji di Palestina. Bukan main ujiannya, bukan ringan. Bagaimana seorang anak dipisahkan oleh orang tuanya, bagaimana seorang tua dipisahkan oleh anaknya, istri dan suaminya dipisah karena bom, karena peristiwa. Kita perlu tahu juga bahwa Bani Israel mempunyai beberapa kekurangan yang memang kekurangannya sungguh luar biasa, menjadi laknatullah, menjadi manusia yang dilaknat oleh Allah ila akhir zaman. Walau kita tahu maksud tujuannya kutukan Allah ini sampai nanti di akhir zaman khusus bagi Yahudi yang tidak soleh,
Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 40, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Di sini dituntut untuk melakukan perjanjiannya, untuk melakukan perjanjiannya, janji-janji Bani Israel. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdi, ufi bi ahdikum. Kalau kamu melakukan perjanjiannya, melaksanakan janji-janjimu, ufi bi ahdikum, aku juga akan menunaikan janjiku pada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada Allah lah kamu berserah diri, hanya kepada Allah lah kamu mengagungkan, hanya kepada Allah lah kamu menyembah. Akan tetapi pembangkangan demi pembangkangan mereka yang kafir, Allah gambarkan di surah Al-Baqarah ayat 47. Atamuruna nas bil birri, apakah engkau menyuruh manusia untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan dirimu sendiri tidak melakukannya? Itulah salah satu kebohongan Bani Israel di mana saja berada, di negara-negara yang di dalamnya ada Yahudian kafir, pasti kalimat yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah sama dengan fakta kenyataannya. Nah, karena itu saudaraku sekalian, kita harus menguatkan hati kita, menguatkan kembali bahwa peristiwa di Palestina adalah common enemy, musuh bersama. Uniknya di Indonesia, apabila ada musuh bersama, maka dengan mudah teragitasi sendiri, hati kaum muslimin bergetar sendiri membela saudaranya. Tidak lupa dengan kejadian 212 yang lalu, berbagai pemahaman di dalam Islam tumpah ruah dalam sebuah perjuangan membela Islam. Kali ini kita dituntut juga untuk membela Islam. Saudaraku sekalian, di samping itu Yahudi juga memiliki pemahaman Yahudi kafir. Dalam yang saya maksudkan adalah Yahudi kafir itu menghalalkan segala cara, segala hal, produk-produk yang mengandung unsur yang haram banyak beredar di tengah-tengah kita. Hati-hati terhadap produk-produk Yahudi yang dikamuflase, termasuk hal-hal yang kita pakai sehari-hari. Hati-hati kalau itu produk-produk Yahudi. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita, jangan sampai masuk ke keluarga kita, anak-anak dan cucu keturunannya. Karena itu saudara sekalian, di kesempatan kali ini saya mengajak sekali lagi kepada jamaah, marilah bersama-sama bergandengan tangan, bergandengan tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, demi Allah, karena Allah, untuk Allah kita bersedekah yang terbaik di kesempatan kali ini. Demikian saudaraku sekalian, khutbah singkat yang saya sampaikan, moga-moga ini bermanfaat untuk diri saya pribadi maupun untuk jamaah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saudaraku sekalian, di khutbah kedua ini kita dalami lagi bahwa Palestina adalah kota para nabi dan rasul. Makamnya banyak di sana. Makam para sahabat, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, termasuk Al-Asqalani rahimahullah. Ya Allah, kita perlu berkunjung ke sana. Insya Allah kita ada rezeki, berangkatlah ke sana. Saksikan bagaimana pendahulu kita berjuang dengan harta dan jiwanya sehingga menciptakan kondisi Palestina hari ini. Karena itu saudara sekalian, menyinggung kembali masalah sedekah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah 61 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan sesuatu pada kalian yang dapat petunjuk ini menghindarkan manusia dari siksa yang pedih, min adzabin alim, dari siksa yang pedih. Kemudian di ayat 11-nya, tu'minuna billah wa rasulahu wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yaitu orang-orang yang mengimani Allah, mengimani Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi berjuang dengan jiwa adalah persoalan kedua. Yang pertama adalah harta kita. Gak akan dibawa mati harta kita. Andaikan kita peroleh hari ini dan kita sedekahkan karena Allah, kadang takut akan azab Allah. Innal ladzina min khasyati rabbihim musyrikun. Sesungguhnya takut akan bertemu Allah dengan azab Allah. Insyaallah rezeki itu yang kita sedekahkan akan menjadi syafaat kita di kemudian hari. Percaya itu, yakinlah itu, jangan ada keraguan-raguan di antara kita. Nah, karena itu saudaraku sekalian, sekali lagi, kota Palestina, kota di mana para nabi, utama Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan para imam lainnya dimakamkan di sana. Insya Allah, Allah kasih rezeki, Allah ijabah kita supaya bisa berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.